Oke guys, ini kita masih naga ya. Berapa derajat? Lebih 45 lah ini. 45 derajat. Derajat guys ya. Kita akan sampai. Ini kita sudah mau nyampe guys ya. Ini makam kuda, tunggangannya leluhur Tumenggung Brotonegoro ya. Itu guys ya, makamnya guys ya, makam kudanya. Namanya Turong ya, tunggangnya beliau ya. Itu guys ya, namanya Turonggo Gaprik ya. Guys ya. Ini makam kudanya guys ya. Oke, kita agak dekat guys ya. Nah, inilah makam kudanya beliau Tumenggung Brotonegoro yang bernama Turonggo. Dan ini ada sebuah makam juga ya, mungkin ini adalah abdi pengikutnya Tumenggung Brotonegoro guys ya. Ini mungkin kita teliti, mungkin ada situs-situs yang ada di sini mungkin. Wah, terdengar suara gending guys ya dari sini. Mungkin ada di sana ada acara di bawah. Ini kan posisi kita ada di atas guys ya. Dan inilah makam beliau ya. Yang Tumenggung Brotonegoro ya. Tapi beliau sudah dipindah jasadnya ke makam dekat Bathara Katong ya. Dulunya ada di sini ya. Itu guys ya makamnya. Soalnya dikunci guys ya, nggak bisa masuk ya. Kita berputar dulu guys ya. Kita lihat. Seperti inilah. Ini makamnya ada dua guys ya. Ada dua ini. Ditutupi dengan kain. Kan makamnya ada dua. Yang satu itu Tejo Sumengkar ya, yang satu itu istilahnya abdi pengikutnya. Dulunya itu beliau Tumenggung Brotonegoro itu saat berjuang melawan penjajah Belanda itu di era beliau adalah laskarnya, sejarahnya laskarnya Pangeran Diponegoro guys ya. Ya kurang lebih di abad 18-an. Beliau adalah salah satu laskarnya Pangeran
Diponegoro yang berjuang di daerah Ponorogo, dan beliau tertembak ya oleh istilahnya dari penjajahan Belanda dan ditolong oleh Tejo Sumekar ya, istilahnya abdi pengikutnya. Sampai di sini dengan kudanya, akhirnya beliau wafat di sini ya dengan abdi pengikutnya. Dan maka beliau masih keturunan Bathara Katong, jasadnya dipindah di sana ya, tapi energinya masih di sini guys ya, masih tersimpan di sini energinya. Seperti itulah mungkin yang cuplikan sejarah yang saya sampaikan. Seperti itu guys. Mungkin dari Bunda yang bisa disampaikan. Sebentar Ya, ya. Bunda mau ngambil nafas dulu guys ya. Jangan kepo ya kalau saya ngomong sendiri, karena ada yang mau bicara dengan saya. Di sini sebelum Eyang Brotonegoro ada yang lebih tua lagi yang dulunya istilahnya mendiami di sini. Ada 3 periode ya. Sebelum Eyang Brotonegoro itu ada sosok kakek-kakek dan istrinya, dan yang atasnya lagi ada sosok kakek-kakek sebelum kakek-kakek yang saya sebut nanti. Mudah-mudahan nanti beliau mau komunikasi dengan kita ya sebelum Tumenggung Brotonegoro ini. Malah yang lebih awal mendiami di sini yang ingin berkomunikasi sebelum Jadi di sini ada 3 generasi sebelum Eyang menduduki di sini. Di sini dulu tempatnya olah kanuragan Eyang Tumenggung Brotonegoro untuk melawan Belanda ya. Pada waktu dulu itu ada dua Periode. bukan dua ini loh, antara dulu Tumenggung Brotonegoro itu pernah dihasut oleh dari pihak keraton dari Jawa Tengah sana, bahwa beliau dikatakan untuk istilahnya bangkang balelo pada kerajaan, padahal beliau tidak. Beliau itu sosok yang membela negara bener ya. Jadi jiwa raganya itu untuk tanah bumi pertiwinya, untuk melawan penjajah, untuk melawan Belanda. Jadi kalau ada garis lain yang mengatakan Eyang Brotonegoro itu melawan kerajaan yang ada di Jogja, itu tidak, itu salah benar. Beliau mengikuti jejak Pangeran Diponegoro, dia pengikutnya Pangeran Diponegoro. Dia berjuang, bener-bener pejuang. Kita yang perlu kita hormati, kita junjung tinggi nilai-nilai sejarah beliau. Jadi nilai-nilai sejarah beliau itu jangan sampai keluar dari pakem yang asli. Kasihan beliau sampai ketembak sama Belanda itu di bawah sana, sampai bisa naik ke atas. Perjuangannya, aku menangis kalau melihat beliau. Seperti itu guys ya Aku perjuangan. nggak sampai hati. Ya itulah perjuangannya beliau yang Tumenggung Brotonegoro tertembak. Kalau saya melihat beliau itu, kenapa saya selaku era zaman sekarang kok hanya duduk termenung hura-hura minum minuman, bahwa beliau dulu aja perjuangannya seperti itu. Jadi rasanya hati saya itu miris sekali kalau melihat anak-anak sekarang itu nggak mau meneruskan perjuangannya beliau. Musuh kita sekarang itu ya manusia sendiri itu. Jadi kita harus mengalahkan orang-orang yang perusak negara. Intinya seperti itu. Ada yang beliau sampaikan sama Eyang yang pertama kali ya. Di sini ada 3 generasi.
Yang pertama sosok-sosok kakek lebih tua sebelum eyang yang laki-laki dan perempuan, terus baru eyang Brotonegoro yang di sini. Ya, itu guys ya, tadi cuplikan istilahnya sejarah-sejarahnya leluhur yang ada di sini ya, sudah diceritakan oleh Bunda Asko. Ya, nantinya kita bisa menghadirkan beliau yang ada di sini, mungkin kita bisa kuak misteri yang ada di sini seperti itu guys ya. Nah, jadi Nggak bisa masuk ke dalam, kita nggak masuk. belum datang. Kita masih pagi-pagi bener, tapi Kita- nggak apa-apa, nggak ketemu juru kuncinya karena dari semalam saya sudah berkomunikasi dengan beliau mengizinkan kita sowan ke sini. Mungkin dari eyang mau menyampaikan sesuatu, pesan atau boleh ada kita. itu guys tadi ya, mungkin ada yang disampaikan untuk Bang C ya, bisa komunikasi dengan leluhur yang ada di sini. Menyedihkan lah, penuh perjuangan, penuh rintangan. Perjuangan naik ke atas ini luar biasa ya. Pengorbanan. Artinya ya bisa ngomong ya. Intinya kita mau mulia harus merasakan susahnya dulu. Ya. Intinya dalam perjalanannya seperti itu. Kalau kamu ingin mulia, lakukan perjalanan yang seberat pun harus kamu lalui. Alhamdulillah kita bisa naik ke atas. Bisa naik ke atas. Oke guys ya, itu tadi yang disampaikan oleh Bunda Asko dan juga oleh Bang C tadi disampaikan. Di sana kronologisnya seperti itu. Beliau itu perjuangan sampai ke bawah ke atas itu udah perjuangan. Beliau tertembak ya. Bagaimana rasanya dia itu menahan rasa sakit saat beliau ditembak, sampai dituntun sampai ke sini, sampai istilahnya seekor kuda yang setia menemani beliau sampai juga dimakan di sini. Yang mana dia sosok Tumenggung yang kekuatan yang mulia. Jadi di sini itu dari pihak keraton kan ada yang tidak suka dari sini. Beliau mengaku domba dengan Broto Yudo ini, istilahnya Mbak Lelo pada beliau padahal tidak. Dia membangun sekolah bela diri selain ini untuk melawan penjajah, untuk melawan Belanda. Dia bekerja sama dengan Pangeran Diponegoro. Beliau itu tertembaknya di bawah ya. Dia dibawa ke atas itu naik kudanya beliau Mas ya, dalam keadaan darah bercucuran, sama digelending pekatiknya kudanya sampai turun sini, sampai menunggu berapa bulan itu kudanya juga mengikuti jejak beliau musul di alam caka, dan pekatiknya pun juga menghembuskan nafasnya juga di sini. Kenapa di sini dinamakan larangan? Karena sama pihak Belanda dulu orang pribumi itu tidak boleh melihat petilasan atau makamnya beliau Tumenggung Broto Yudo. Jadi yang melarang itu malah pihak Belanda, bukan orang pribumi. Karena apa? Beliau sangat suka ilmunya. Jadi mungkin Belanda juga takut ya. Takut orang pribumi itu naik ke atas, juga digladi oleh karunagannya untuk dari beliau. Takutnya dulu seperti itu, makanya dinamakan Bukit Larangan. Gitu.
sini sosok-sosok banyak ya. Di sini juga sosok ular naga pun ada, sosok tinggi besar pun ada. Beliau menunggu hartanya Eyang. Banyak kera pun ada, yang Anoman juga ada. Di sini aku dulu kan Ya, kita akan menuturkan komunikasi dengan beliau luar yang di sini guys ya.